Halo, selamat datang di Alam Coding. Salam kenal semuanya dan selamat belajar. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar widget dasar Flutter, yaitu text, container, kolom, dan juga row. Lalu untuk motto kita kali ini yaitu ngoding bareng jadi jago bareng. Oke, nggak lama-lama, teman-teman bisa membuka project kalian yang sebelumnya yaitu Hello World. Oke, di sini kalian bisa mencoba untuk run projectnya Hello World tersebut. Oke, yang pertama kita coba pembahasan mengenai material app. Oke, di sini material app merupakan widget yang membungkus semua view yang kalian punya di Flutter. Jadi konsepnya material app merupakan widget paling atas yang membungkus semua view yang akan kalian tampilkan kepada user. Dan di material app ini dia memiliki beberapa parameter isi, yaitu seperti title. Kalau dari dilihat di sini, title di sini merupakan title yang akan ditampilkan di app kalian. Namun karena saya menggunakan iOS, di sini ada penjelasannya kalau on iOS this value cannot be used. Jadi untuk project Hello World ini menggunakan nama dari project tersebut, yaitu Hello World, yang kita setting di pubspec.yml. Oke, lalu kita masuk ke kita hapus dulu kelas yang tidak kita gunakan, yaitu my homepage di sini, karena kita hanya menampilkan sebuah tampilan yang konstan ya, tanpa merubah value tersebut. Jadi kita akan menghapus value dari kelas state ini, kelas stateful ini. Oke, di sini akan mendapatkan error di my homepage dikarenakan kita menghapus kelas tersebut. Oke, di sini teman-teman bisa membungkus atau setelah menghapus my homepage, kalian bisa membuat sebuah widget namanya scaffold. Oke, ini widget scaffold merupakan widget yang memiliki masing-masing parameternya itu kayak tempatnya sendiri gitu, kayak app bar dia ada di atas, bar dia ada di tengah, dan juga beberapa parameter lainnya. Namun kita mulai dulu dari material app yang tadi. Di sini ada parameter namanya initial root. Kalau teman-teman sudah mulai membuat banyak view, kalian pasti harus mendefine rootnya masing-masing. Nah, initial root ini biasanya kalian bisa ke define di kayak contohnya onboarding ataupun kayak splash gitu ya. Ini kalau kalian sudah membuat sebuah root. Root ini berupa string, dimana biasanya kalian membuat sebuah folder root yang isinya string tersebut. Jadi saat app Flutter kalian dijalankan pertama kali, dia akan menjalankan root tersebut untuk pertama kalinya, seperti itu. Oke, kita masuk ke widget home sekarang. Oh ya, teman-teman coba save dulu untuk project yang tadi. Untuk yang kita edit tadi dia akan blank putih seperti ini karena widgetnya belum ada, atau belum ada tampilan yang menampilkan sebuah seperti teks ataupun tampilan kontainer seperti itu. Kita ambil scaffold di sini. Kita masuk dulu ke widget yang namanya app bar. App bar di sini dia memiliki widget bawaan, yaitu app bar juga. Di dalamnya memiliki beberapa parameter. Contohnya yang pertama kita buat title di sini. Title menghasilkan atau membutuhkan return sebuah type widget. Biasanya kalau dari saya itu membuatnya seperti ini, karena dari beberapa view pasti menggunakan title yaitu teks. Kita buat contohnya yaitu login. Oke, dia akan tampilan seperti ini, yaitu login di bagian atas view kalian. Oke, sebelum masuk lebih dalam mengenai app bar, kita belajar dulu dari dalamnya dari scaffold ini. Kita lihat ada beberapa parameter yang harus kita pelajarin. Yang pertama ada body. Body ini berada di tengah-tengah view kalian. Seperti ini, sebentar kita cek. Biasanya kita membuat contoh gini ya, Hello World. Maka dia akan tampil di tengah-tengah seperti ini. Jadi body ini merupakan bagian di tengah-tengah dari sebuah view kalian. Bisa kalian menggunakan center seperti default yang sebelumnya. Dia akan berada di tengah sebuah
body kalian. Lalu apalagi di dalam scaffold ini ada yaitu namanya button navigation bar. Apa itu button navigation bar? Kalau kalian melihat seperti Instagram, TikTok, Tokopedia, mereka memiliki beberapa navigation di bawahnya. Nah, kalian bisa menggunakan widget parameter ini sebagai implementasi bagaimana cara membuat navigation bar. Di sini kalau kalian lihat, kalian hover di button navigation, dia membutuhkan return sebuah type widget. Di sini kita bisa menggunakan namanya container. Kita kasih dia color dan juga child yang namanya text button navigation. Oke, kita lihat. Nah, button navigation berada di bawah sendiri dari view kalian. Jadi scaffold ini memiliki beberapa tampilan atau memiliki beberapa parameter yang setiap parameternya dia itu memiliki kayak posisinya masing-masing. Ada yang kayak kemarin kita kan juga melihat namanya widgetnya, namanya itu floating action button. Dia membutuhkan return namanya floating action button juga atau widget. Di sini kalian bisa menggunakan floating action button. Oke, dia akan tampil di sebelah bawah ini. Nah, ini sedikit dari tampilan scaffold. Dia memiliki masing-masing bagian di view kalian. Jika kalian ingin membuat sebuah app bar, kalian buat menggunakan sebuah parameter app bar, body sendiri body, dan juga ingin buat sebuah navigation di bawah, kalian bisa menggunakan parameter namanya bottom navigation bar. Lalu kalian masuk ke floating, bisa membuat dari parameter floating action button. Lalu di scaffold ini juga ada parameter yang cukup unik ya, atau semuanya itu lengkap sebenarnya. Kita bisa menggunakan namanya drawer. Kita masuk ke namanya drawer gini ya. Nah, setelah kalian menggunakan drawer ini, di atas kiri akan ada seperti tombol hamburger, namanya icon hamburger ya namanya. Itu ketika kalian klik, dia akan tampil namanya drawer. Nah, drawer tuh bisa kalian trigger dengan cara seperti ini, geser ke kiri. Nah, ini namanya drawer. Lalu bagaimanakah jika ada di sebelah kanan? Nah, Flutter juga memiliki widget tersendiri atau parameter sendiri di scaffold, namanya itu end drawer. Nah, di sini kalian bisa menggunakan sama teks kayak gitu, karena returnnya dari end drawer juga sebuah widget. Ini namanya end drawer. Nah, kalian juga akan mendapatkan sebuah titik atau hamburger icons di sebelah kanan untuk membuka sebuah end drawer. Jika kalian klik, dia akan tampil seperti ini. Oke, dia juga bisa di-trigger menggunakan geser ke kiri. Nah, jadi di scaffold ini memiliki bagian masing-masing, dari drawer, dari kiri, kanan, atas, bawah, tengah, dan juga yang floating mereka juga punya. Namun di sini ada beberapa parameter yang menurut saya mungkin bakal kalian gunakan kalau kalian membuat view atau tampilan yang agak custom ya. Contohnya di sini. Di sini kalau kalian lihat ada namanya action body. Apa itu action body? Kalau kalian jalankan, hello world akan sedikit lebih turun daripada di sebelumnya. Kalau kalian coba komen lagi, dia di tengah sini ya. Kalau kalian lihat lagi, dia akan sedikit turun. Kenapa begitu? Karena action body itu merupakan itu parameter yang membuat body tersebut tidak memiliki batasan di bagian bawah. Jadi dari atas hingga ke bawah dia lepas tanpa ada batasan dari bottom navigation tersebut. Jadi kayak view-nya itu lebih, bottom navigation-nya dibuat kayak mengambang gitu. Hello World memiliki kayak view di belakangnya dari bottom navigation. Dan di sini juga ada yang namanya, kita komen dulu, ada namanya extend body, bukan, tapi di sini ada namanya app bar. Extend body behind app bar. Nah, ini dia. Extend body behind app bar yaitu parameter di mana kalian itu membuat dari view-nya itu body kalian akan memiliki view yang lebih ke atas tanpa mengkhawatirkan apa itu app bar. Jadi kalau kalian ingin membuat seperti kayak gambar dan gambarnya nggak mau di bawahnya app bar, dia maunya kayak lepas dari bawahnya app bar, kayak floating gitu app barnya, jadi kalian bisa menggunakan parameter ini, extend body behind app bar. Jadi yang sebelumnya dia kayak gini, kalau kalian lihat di hello world-nya di tengah,
Kalau kalian mengaktifkan action body behind app bar ini, dia akan sedikit lebih naik karena size yang didapatkan dari app bar ini digunakan oleh scaffold ini atau body tersebut. Kalau kita menyalakan keduanya, dia akan ada di tengah-tengah. Dia menggunakan semua batas yang ada di view kalian atas bawah tanpa mengkhawatirkan button navigation dan juga app bar. Oke, mungkin itu sedikit dari scaffold. Kita masuk ke pembahasan tadi, yaitu masuk ke app bar ya. Kita hapus dulu sini, kita gunakan yang kita butuhkan. Kita masuk ke widget app bar. Di app bar di sini, jika kalian mengetahui Instagram, mungkin view-nya di sebelah kanan atas kan ada kayak send gitu ya, atau pesan. Bagaimana sih cara membuatnya seperti itu? Kalian bisa menggunakan namanya widget action atau parameter action di app bar tersebut. Di sini memberikan return list widget. Jadi di sini kalian bisa menggunakan apapun widget, teks, container, icon, itu bebas. Di sini saya coba menggunakan icons.send. Oke, dia akan tampil seperti ini di sebelah kanan layar atas. Oke, lalu gimana Kak biar login ini ada di sebelah kiri Kak, tidak di tengah-tengah? Karena kan kalau kita lihat juga view-nya dari Instagram, dia berada di sebelah kiri ya, nggak ada di tengah-tengah. Tapi tergantung kebutuhan dari apps yang akan kalian kembangkan gitu. Ini ada parameter namanya center title. Untuk saat ini default center title yaitu true. Untuk sebelumnya itu dia tuh false yang saya pahami. Tapi sekarang karena true, dia defaultnya di tengah. Jika kalian false, dia akan kembali ke kiri. Begini, ini adalah center title dari app bar. Lalu mungkin itu aja buat yang app bar. Ada beberapa parameter yang mungkin bisa kalian kulik sendiri ya. Seperti contohnya leading itu berada di kiri widget. Kalau ingin membuat sebuah widget di sebelah kiri namanya leading. Seperti itu. Saya kasih contoh seperti ini. Icons email seperti ini ya, dia akan ada di sebelah kiri. Nah, ini namanya leading. Kalian bisa mengekspor widget app bar ini lebih dalam, karena dengan kalian memahami lebih dalam, fundamental kalian itu bakal lebih kuat di Flutter ini. Sehingga jika suatu saat teman-teman ingin membuat sebuah view seperti ini, teman-teman tidak perlu kayak mencari dulu bagaimana sih cara membuat view seperti ini di Flutter. Nah, kalian sudah memiliki fundamental yang cukup kuat untuk widget di Flutter ini. Oke, kita lanjut ke parameter body ya. Oke, di tema kita kali ini kita akan belajar namanya text, kolom, row, dan container. Kita akan membuat dua widget, mungkin kayak button untuk login dan juga logout dan pendekatan gitu ya. Kita coba dulu dari satu widget dulu. Kita buat namanya container. Di sini kita membuat sebuah color. Kita bisa menggunakan bawaan dari Flutter, color screen gitu. Kita cek hasil gimana. Nah, ya akan terlihat seperti ini. Lalu kita ingin membuat sebuah widget di bawahnya juga agar ada ikonnya gitu ya, icon login gitu. Kita membuat sebuah wrap with column. Di sini kita masukkan dulu. Nah, kita lihat dulu kenapa dia seperti ini, teman-teman. Kolom di sini memiliki nilai. Dia akan mengambil satu layar penuh. Dikarenakan kenapa? Kalau kita lihat di sini parameternya, dia ada namanya main exercise. Dan main exercise ini menentukan value dari kolom tersebut. Karena defaultnya main exercise itu mengambil seluruh layar, maka dia mengambil value max. Namun jika teman-teman ingin kolom ini itu hanya untuk widget tersebut, jadi mengikuti value dari children di kolom ini, kalian bisa menggunakan max size min seperti ini. Maka widgetnya akan mengikuti value dari children di kolom. Kita buat icon di dalamnya. Namanya icons.login. Oke, di sini teman-teman sudah membuat namanya icon dan juga teks di satu widget ini.
Lalu kita coba agar tampilan ini memiliki sebuah padding. Kita cek di kontainer. Di kontainer tersebut memiliki parameter namanya padding. Dan padding ini memiliki value add gear insert geometry. Teman-teman bisa menggunakan add gear insert all. Tapi di add gear insert ini dia memiliki beberapa parameter. 0 itu berarti tidak memiliki padding. All itu kita bisa mendefinisikan padding di setiap sisinya. Ini bisa LTRB atau left, top, right, and bottom. Dan juga from view padding, left, dan juga only. Only ini teman-teman bisa memilih salah satu tuh. Paddingnya di atas, bawah, kanan atau kiri. Nah, karena kita ingin membuat sebuah padding semua sisi sama, kita membuat sebuah dari all. Kita masukkan value-nya. Dari all ini dia memiliki value double. Kita membuat 8.0. Kita cek, nah dia memiliki sebuah padding. Lalu kita coba editing sedikit ya, bagaimana kontainer ini berjalan. Bagaimana cara mengedit sebuah kontainer, memodifnya agar lebih indah gitu ya. Kita bisa menggunakan namanya decoration. Di sini ada namanya, dan decoration ini memiliki parameter yaitu decoration. Teman-teman bisa menggunakan namanya box decoration. Lalu di dalam box decoration ini teman-teman bisa mengedit, contohnya kayak membuat radius ya, agar view timeline ini memiliki radius, tidak lancip seperti ini. Itu bisa menggunakan namanya radius. Oke, kita lihat parameternya, namanya radius. Kita membuat namanya all maybe. Kita lihat dalamnya juga menggunakan radius. Radius.circular. Teman-teman bisa menggunakan value double di dalamnya. Kita juga ikuti 8.0. Oke. Di sini teman-teman akan mendapatkan sebuah error. Mengapa? Kalau kalian lihat di debug konsolnya, itu ada the provide both cannot provide about the color and decoration to provide both. Use the decoration box decoration color. Error ini terjadi karena teman-teman menggunakan value color di kontainer, sedangkan teman-teman menggunakan box decoration. Kalau kita lihat di box decoration, dia memiliki parameter namanya color. Jadi jika teman-teman menggunakan box decoration, color ini wajib dihilangkan, dikarenakan kita akan mendekorasi sebuah kontainer. Kita samakan colornya. Maka ketika kalian save, tampilan akan berubah. Tadi yang sebelumnya merah, ini sudah solve dengan merubah color di dalam box decoration, dan juga dia memiliki sebuah radius mengikuti dari value dari border radius ini. Lalu di decoration ini teman-teman bisa mengedit seperti layaknya shadow, border, dan juga background blend mode. Ini seperti kayak jika kalian membuat sebuah color dan ingin kayak ngeblend atau ngedit sebuah warnanya, itu bisa menggunakan background blend mode. Di sini kita akan membuat sebuah box shadow ya. Isinya yaitu list dan juga box shadow. Ini teman-teman sampai seperti ini. Kita membuat sebuah border radius, mungkin ya radius 4. Kita cek. Nah, di teman-teman di belakangnya ada kayak shadow gitu ya. Kita coba buat spirit. Ini teman-teman bisa buat 8 maybe. Nah, dia akan lebih bold gitu. Coba kita buat agar seperti ini atau 4 di sini. Ini gelap banget ya. Radiusnya coba kita buat 8. Ini dibuat 2. Kita buat color juga agar kelihatan seperti shadow. Colors.gray. Kita cek. Nah, dia akan seperti ada shadownya di belakangnya. Ini merupakan contoh membuat atau memodif sebuah kontainer menggunakan box decoration. Lalu teman-teman masuk ke widget text ya. Widget text ini memiliki parameter yang sangat banyak menurut saya. Teman-teman bisa mengedit sebuah text align jika ingin teksnya itu tidak di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalian bisa menggunakan text align ini. Namun text align ini akan terlihat jika kalian membuat wording yang sangat panjang. Tapi karena kita tidak menggunakan wording yang sangat panjang, maka kita tidak menggunakan hal tersebut.
Kita masuk ke widget style-nya. Di teks ini memiliki style yang bervalue text style. Teman-teman bisa mengedit seperti color-nya. Contoh warnanya white ya, karena biar lebih enak dilihat. Dan juga kita bisa mengedit sebuah size-nya. Font size 12. Oke, mungkin agak lebih besar ya, 16 gitu. Oke. Itu lalu di dalamnya juga ada namanya overflow. Apa sih overflow itu, Kak? Overflow itu jika teman-teman tahu kenapa widget, misal contohnya nih ya, saya buat agak panjang seperti ini. Nah, jika kalian lihat kan dia akan ke bawah ya. Nah, jika teman-teman ingin membuat seperti contohnya titik-titik, kita buat maksudnya 1 gini. Dia kan kepotong ya tadi yang HEZ di sini. Nah, teman-teman bisa menggunakan namanya overflow. Text overflow ellipsis. Nah, maka akan menghasilkan titik-titik-titik. Oke. Parameter ini akan berguna jika kedepannya teman-teman mendapatkan seperti error overflow widget kayak terlalu panjang gitu, atau jika ingin teks tersebut mengikuti dari ukuran size kontainer kalian, itu teman-teman bisa menggunakan text overflow ini. Dan juga maxen ya. Oke, kita hapus teks ini, kita kembalikan ke sebuah login sini ya. Kita buat namanya login karena kita membuat sebuah button login dengan mudah gitu ya, lebih agak panjang gitu. Lalu kita masuk ke widget icon. Tadi di icon dia memiliki parameter yang wajib yaitu icon data. Di sini icon data merupakan parameter yang ada di Flutter, bawaan Flutter. Teman-teman bisa menggunakan ini dan memiliki banyak pilihan icon dari Flutter tersebut, bawaan SDK dari Flutter. Seperti ini. Karena kita hari ini ingin menggunakan sebuah login, jadi kita membuat sebuah icon login. Lalu di dalamnya ada beberapa parameter untuk mengedit ataupun merubah tampilan dari Flutter ini. Katanya color, kita rubah ke namanya colors.white agar icon tersebut berubah menjadi warna putih. Oke, lalu di sini ada namanya blend mode. Kembali lagi, blend mode itu hampir sama kayak sebelumnya. Dia ingin kayak merubah warna satu seperti ngeblend, warnanya mau dibuat hitam putih kayak gradient gitu, tapi menggunakan parameter blend mode. Lalu kita coba parameter lain, yaitu kita bisa mengedit sebuah size-nya mungkin menjadi sama seperti itu, yaitu 16. Kita lihat, oh ya kecil, kita coba lebih besar lagi, 24 mungkin. Oke, ini bagus. Oke. Lalu yang belum kita pelajari di sini yaitu row ya, bagaimana cara buat widget row. Kita coba masukin ke sebuah widget center ini, kita buat kayak dua widget button, login dengan mudah dan juga logout dengan susah gitu ya mungkin. Kita buat widget satu namanya row. Di sini ada widget row, kita buat seperti sama. Widgetnya kita cari sini. Lalu kita save. Tampilannya akan berubah seperti ini. Konsep row dan kolom di Flutter itu sama seperti Excel ya kalau kalian pahami. Kolom itu vertikal dan row itu horizontal. Jadi jika teman-teman ingin membuat widget di sebelah membuat widget horizontal, teman-teman bisa membuat dengan widget row. Di sini kalau kalian lihat kita berada di sebelah kiri dari widget view kita. Lalu bagaimana sih Kak agar kedua button ini tuh ada di tengah-tengah? Kita bisa masuk ke parameter yang namanya main axis size alignment. Parameter ini digunakan untuk mengatur layout dari row tersebut. Jika kalian lihat main axis alignment di sini memiliki beberapa enum. Kita coba mungkin ke center ya. Tampilan akan berada di tengah-tengah dari view kalian. Oke, kita coba agak diberikan sebuah jarak. Di container juga memiliki sebuah namanya margin. Value-nya sama seperti padding.
kita coba memakai gunakan yang only. Kita buat di sebelah kanan dari widget yang pertama. Kita beri 8.0. Nah, dia akan memberikan sebuah jarak margin. Kita buat contohnya 12 agar lebih jauh. Nah, seperti ini. Namun teman-teman jika ingin membuat jarak yang konsisten dari kedua widget yang ada di dalam row, teman-teman tidak perlu menggunakan parameter margin dari kontainer ini. Teman-teman cukup menggunakan parameter main axis alignment dari row. Lalu kita menggunakan yang namanya space around untuk memberikan jarak dikit seperti ini, memiliki masing-masing size dua tabel dibagi dua. Lalu kita menggunakan between, dia akan berada di masing-masing ujung dari layar kita. Lalu kita coba space evenly. Ini seperti setiap space itu memiliki size yang sama, kanan, tengah, dan kiri memiliki size yang sama. Kita coba menggunakan space around aja untuk menggunakan tampilan yang lebih bagus. Kita buat color yang sedikit berbeda untuk yang keduanya. Kita menggunakan red di sini dan juga kita ganti wordnya menjadi logout dengan susah gitu ya, karena kan lawan katanya dari login dengan mudah. Oke, setelah itu kita ganti iconsnya menjadi icons logout, sehingga tampilan terbaru teman-teman akan menjadi seperti hal ini. Oke, teman-teman kali ini sudah berhasil membuat dua widget seperti button, login dengan mudah dan juga logout dengan susah, dengan beberapa widget seperti teks, icon, kolom, kontainer maupun row. Kedepannya teman-teman bisa mengeksplor sendiri mungkin beberapa widget yang ada di Flutter agar memperkuat fundamental dari teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Ikuti untuk update kedepannya. Komen jika ada yang dibingungkan. Like jika kalian suka. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.